Kadang pimpinan juga misalkan di perusahaan ya, kamu harus gini. Pak, alatnya ada enggak? Nah, itu dia. Kamu harus marketing. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, nih seperti biasa teman-teman, kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna banget nih buat teman-teman yang sedang memulai bisnis ataupun yang sedang memulai bisnis kali ini. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, tips marketing, dan seputar desain dunia grafis. Betul. Dan Kebun Desain ini atau channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga kita ada cetakannya seperti ini nih dan seperti ini. Oh ya, tak lupa kita juga punya jasa pendaftaran merek. Ah iya betul. Ya, dan OSS ya. Jadi kita pun Kebun Desain sudah terdaftar. Secara OSS kita sudah punya NIB dan secara merek kita sudah dihakikan, dipatenkan nama Kebun Desain gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan ataupun daftar hak cipta, OSS dan sebagainya, itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kayak gitu Ya, ya. kontak, Nah, gitu kontak, di bawah kontak. tuh. Dibuka nih kalau lewat HP tuh dibuka itu kolom deskripsinya ya, kelihatan. Ya. Oke, ini dia ada tips apa nih yang bisa ataupun informasi apa yang bisa kita share ke teman-teman nih? Oke, jadi kemarin tuh kita ketemu teman ya, yang apa namanya, yang resign dari tempat kerja. Nah, kita tuh tanya-nanya nih, alasan dia resign tuh kenapa? Yang mengejutkan adalah ternyata alasan resign bukan hanya sekedar gaji, Nu. Oh, bukan gaji aja ya? Iya. Kan sempat tuh kemarin yang PNS, 100 PNS tidak mau... Oh iya, tidak mau jadi PNS karena gajinya 8 juta. Kan udah daftar masuk, taunya gajinya segitu, nggak mau masuk. Nah, tapi ini mah bukan karena gaji nih ya, resignnya ya. Bukan hanya sebatas karena gaji. Ya, oke, kita akan bahas kali ini. Oke, Nu, yang pertama ketika kita ngobrol kemarin tuh, yang pertama itu adalah SOP dan aturan kerja tidak jelas, Nu. Iya sih, Jadi gini nih, jatah cuti katanya dia punya jatah cuti 12 kali. Tapi sebelum 12 kali itu udah dianggap hangus. Kan itu tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada di perusahaan tersebut ya, dengan karyawannya. Terus yang kedua, dia kerja maksimal, capai target, tapi nggak dapat bonus atau reward apapun. Itu kadang SOP sama aturan kerja kalau tidak sesuai gitu ya dengan kontrak, isi kontrak kita ataupun di lapangannya nggak sesuai gitu ya, ya pasti bikin kesel lah. Udah kerja keras gitu, totalitas, taunya aturannya pas di lapangan nggak sesuai dengan isi perjanjian kontrak kayak gitu. Itu kesel banget. Itu kasihan banget sih karyawannya. Kayak tadi ya, cuti misalkan kayak di beberapa pabrik gitu ya di Karawang itu cuti 12 hari tapi harus minta izin. Lah, cuti itu kan hak. Betul. Harusnya kan cukup ngasih tahu, Pak, saya mau ngambil cuti 7 hari pada pekan sekian, jadi nggak bakal bisa itu. Jadi perusahaan kan artinya nyari pengganti apa, misalkan sip-sipannya gimana, mungkin itu yang ngaturnya ya. Itu haknya kayak gitu. Ini mah, kamu tidak diizinkan, ada cuti tidak diizinkan, kan aneh, itu hak padahal. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu dan jeli baca kontraknya, itu kita bisa berargumen gitu ya. Berargumen dalam artian itu hak saya, di kontrak tertera jelas dan ada undang-undangnya juga. Iya, betul. Mungkin sih harus diperhatikan juga ya ketika kita mau kerja, baca detail SOP dan aturan kerjanya seperti apa. Iya betul, itu penting banget buat yang para pencari kerja ataupun baru mau masuk kerja, itu kalian baca dulu aturannya sesuai nggak nih dengan kriteria kalian. Cocok nih misalkan SOP-nya kayak gini sama kepribadian saya buat kerja kayak gitu ya. Kalau nggak cocok ya bisa bermasalah nantinya. Ya, betul sekali. Oke, yang kedua ini ternyata yang kedua adalah bukan gaji juga. Atasan kurang menghargai, Nu. Ini penting juga sih. jadi dia udah on time, misalnya pagi datang udah on time, terus pulang dia tidak on time, dia tidak tenggo, dia pulangnya telat gitu kan ya, biar ada lemburnya walaupun tidak dibayar. Tapi setiap apa yang dikerjakan oleh dia tidak pernah dihargai.
Itu kesel banget sih. Benar. Gimana ya? Ya saya juga termasuk yang kayak gitu tuh. Yang sempet kan dulu itu kan ngajar sama kepala sekolah itu gimana ya? Nggak pas gitu kayak gitu. Jadi kepala sekolahnya saya diminta ngerjain A, saya bikin proposalnya, pas abis perlombaan anaknya kalah, dia marah-marah gitu. Lah, Bapak nggak baca proposalnya, targetnya hanya untuk cari pengalaman. Karena kita tahu kapasitas anak itu nggak mungkin menang lomba. Betul. Tapi dia nuntutnya buat menang. Tapi proposal nggak dibaca gitu. Waduh. Karena target saya kan sebagai guru lihat anaknya ini nggak mungkin juara menang, nih. ya. Kapasitasnya belum untuk juara. Yang penting ada pengalaman ya. Pengalaman dulu buat anak-anak. Marah-marahnya ke guru-guru yang lain, ya udah kita hajar juga sama pimpinan kita gitu. Bapak jangan marahin guru yang lain, marahnya ke saya gitu. Marah ke orang lain berani, ke saya nggak berani. Ya akhirnya kan resign kayak gitu. Iya. Karena sih memang benar yang dilakukan Dino itu, kita juga kadang harus mengukur kemampuan kita sampai di mana dan bisa mengukur kemampuan rekan kita atau yang sedang kita bimbing sampai mana. Betul. Gitu. Dan itu pun harus tertera di dalam proposal atau ibarat kata kontrak kerja lah ya, proposal pengajuan itu. Dan salahnya pimpinan itu tidak baca gitu. Iya benar. Kadang pimpinan juga misalkan di perusahaannya, kamu harus gini. Pak, alatnya ada enggak? Nah, itu dia. Kamu harus marketing, kamu harus target brandingnya sampai ke pelosok kota gitu. Tapi dananya tidak dikasih. Gimana coba? Kan nggak ngotak gitu pimpinan kayak gitu. Dia cuman menjilat ke yang punya perusahaan. Dia pimpinannya nih misalkan apa sih perusahaan pimpinan itu? Direktur lah ya. Direkturnya misalkan orang Indonesia, biasa yang ada kan yang penjilat gitu kan. Yang punyanya itu orang Jepang misalkan. Dia pengen kelihatan bagus nih, tapi ke anak buahnya neken gitu. Tapi nggak dikasih fasilitas. Tapi nggak dikasih fasilitas yang memadai kayak gitu. Kok kita jadi curhat tempat kerja kita masing-masing? Nah itu kadang kayak gitu teman-teman. Oke. Salah satu alasan yang jadi pertimbangan yang layak buat resign kayak gitu. Banyak karyawan-karyawan yang mungkin udah nggak kuat mentalnya, pilih resign gara-gara pimpinan yang nggak bener kayak gitu. Kadang sih bukan nggak kuat juga sih, lebih ke idealis juga gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya nih, setelah kita ngobrol, ternyata ada faktor berikutnya, karir tidak berkembang. Bener. Aduh, misal gini, dia kerja udah 5 tahun, pencapaian bagus, target kena terus, tapi karirnya nggak berkembang. Iya. Nggak ada lagi yang bisa digali di perusahaan tersebut. Iya, bener. Mau berkembang, dia tidak dikasih pelatihan atau development gitu kan ya. Kemudian juga setelah mencapai target dan sudah berkembang, dia tidak dinaikkan jabatan, percuma juga. Mau ngapain lagi gitu? Kan tadinya tuh misalkan anak buah misalkan gitu ya, baru masuk karyawan jadi anak buah gitu ya, terus naik Asisten lah, jadi asisten pimpinannya tuh kan punya anak buah, terus jadi pimpinan, terus jadi manajer misalkan, kayak gitu ya. Itu nggak berjenjang di pabriknya kayak gitu. Aduh. Akhirnya ya selama 5 tahun di situ aja kan, padahal udah kontribusi udah jelas ya, harusnya 5 tahun misalkan naik. Betul. 5 tahun lagi naik lagi, misalkan 5 tahun lagi naik lagi. Ini mah enggak misalnya kayak gitu ya. Iya betul. Biar ada challenging gitu ya. Sebenarnya karyawan itu dikasih challenging, dia seneng sih sebenarnya gitu. Ada rasa apa ya? Ada rasa untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi. Jadi hargai dan berikan jenjang karir untuk karyawan atau pekerja kamu nih ya. Buat teman-teman UMKM juga kalau punya karyawan ya. Betul. Nah yang berikutnya adalah kadang kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan pasti ada yang namanya rekan kerja. Bener nggak? Pasti. Nah katanya rekan kerja tidak suportif. Ini paling kesel sih. Sama-sama jabatannya katanya ya, jabatannya sama gitu. Tapi semua kerjaan dia dibebankan ke kita. Ya, dibebankan ke kita atau kadang juga ada yang saling sikut gitu kan, biar apa sih saling sikut? Sebenarnya kalau misalnya kita kontribusi bagus, kemudian kerja pol dan maksimal, otomatis bakal naik dengan sendirinya sih. Iya benar, tanpa harus menjatuhkan orang lain terus menjilat ke pimpinan gitu. Kalau kinerjanya bagus ya bagus aja kayak gitu kan. Betul sekali. tapi sih Nu, kadang-kadang ya secara real di perusahaan, menurut saya mungkin ya, itu kedekatan dengan pimpinan itu sangat dilihat untuk naik jabatan. Ya, kalau bahasa kita coba bahasakan itu ya silaturahminya bagus lah ya.
Gitu. Kalau kamu nggak silaturahmi yang nggak bagus sama pimpinan ya susah juga. Susah juga. Nah, tapi yang lebih bagus sih mungkin ya, kamu tetap silaturahminya bagus, bahasa halusnya ya, tapi dengan kerja nyata yang bagus. Iya, istilahnya Jangan hanya menjilat. iya istilahnya jangan menjilat. Silaturahmi sama menjilat beda. Jelas ya, jelas. Kalau menjilat mah membagus-baguskan diri ataupun membagus-baguskan pimpinannya terus menjelek-jelekan orang lain. Tapi diri sendiri tidak punya kapasitas yang baik. Iya. Tidak punya value. Itu untuk menutupi kesalahan diri soalnya sebetulnya kayak gitu kalau menjilat. Aduh, pasti ada ya orang-orang kayak gitu, harus sadar ya. Kalian harus sadar gitu. Iya. Dunia kerja seperti itu, apalagi dunia usaha. Nah, yang berikutnya adalah job desk dan beban kerja berlebih. Katakanlah seperti ini misalnya. Dia kerjanya sebagai akunting, ya nggak, sebagai akunting, tapi disuruh juga sebagai marketing, disuruh juga ngelayanin customer. Wah, itu biasanya kalau saya kan kuliah di keguruan ya, jadi guru gitu harusnya. Nah itu di guru biasanya kayak gitu deh, multi talenta gitu. Multitasking juga. Ngajar harus bisa, menggambar desain harus bisa. Kalau misalkan ada acara, tolong Bu, Pak bikinin banner. Terus ngedit video juga harus bisa. Tolong bikinin video perpisahan anak-anak. Tolong bikinin background. Jadi tukang bass harus bisa. Aduh. Itu seharusnya nggak boleh. Kalau bayarannya ditambah kayak gitu ya, itu masih oke. Ini bayarannya tetap gitu. Ya, tapi buat teman-teman yang memang resign kerja karena alasannya bagus dan mungkin pengen berwirausaha, kita nggak mengajarkan teman-teman untuk resign dari tempat kerja ya. Kalau selama mental kalian kuat dan idealisme kalian kuat di tempat kerja tersebut dan masih bisa bersaingnya, silahkan. Gitu. Kita tidak memaksakan. Cuman ini kita memberitahu rata-rata pegawai itu resign dari tempat kerja ternyata bukan hanya karena gaji doang. Gitu. Kultur dan lingkungan kerja yang kondusif, yang baik, yang nyaman juga sangat perlu diperhatikan. Jadi ini buat pembelajaran buat teman-teman UMKM. Pasti kan yang namanya UMKM suatu saat pasti gede ya, nggak mungkin UMKM terus kan. Jadi harus membuat lingkungan kerja yang kondusif seperti itu. Jadi kalau kamu punya usaha, buatlah karyawan kamu itu nyaman. Jadi selain gajinya dipenuhi, tapi juga hak-hak yang lainnya dibuat nyaman lah kayak gitu. Kayak ada cutinya, misalkan terus ada apanya izinnya kayak gitu. SOP apanya yang jelas kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih ya dan menjadikan inspirasi. Sebenarnya tujuan kita membuat video ini buat teman-teman UMKM sih, bukan buat ngajak orang resign dari kerja gitu ya, tapi buat ngajak teman-teman UMKM ketika punya karyawan harus seperti apa. Misalkan karyawan tuh ya udah gaji ada dapat 2 sampai 3 juta misalkan kan, belum UMR lah sebutlah kayak gitu. Tapi ketika tempat kerjanya nyaman, di UMKM-nya nyaman gitu ya, sama bos enak, sama karyawan yang lain enak, itu tetap bisa nyaman gitu ya. Lebih fleksibel lah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.